Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Ibnu Arafi. Teman-teman, apakah kalian pernah menjadi seorang MC? MC, Master of Ceremony, atau biasa disebut dengan pembawa acara. MC atau pembawa acara memegang peranan yang sangat penting dalam kesuksesan sebuah acara. Oleh karena itu, meminimalisir kesalahan ketika menjadi MC sangatlah penting, bahkan menjadi poin tersendiri. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kesalahan yang sering dilakukan oleh MC atau pembawa acara. Apa saja sih kesalahan yang sering dilakukan oleh MC? Baiklah, mari kita bahas yang pertama. Baik, kesalahan nomor satu yang sering dilakukan oleh MC atau pembawa acara adalah ketika memberi penghormatan dan ketika memberi sapaan. Ketika memberi penghormatan, contoh kesalahan yang sering dilakukan adalah mengucapkan kata yang terhormat berulang kali. Nah, padahal kata yang terhormat seharusnya diucapkan hanya satu kali, yaitu untuk orang yang terhormat atau untuk orang yang posisinya paling dihormati dalam acara tersebut. Nah, jadi seharusnya ketika seorang MC telah mengucapkan kata yang terhormat, maka penghormatan kedua atau penghormatan berikutnya mengucapkan yang kami hormati. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi cukup satu kali. Nah, kemudian kesalahan selanjutnya adalah ketika memberi sapaan. Dalam memberi sapaan, ada dua cara yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah dengan menggunakan sapaan bapak atau ibu. Ketika menggunakan sapaan bapak atau ibu, maka tidak perlu menyebutkan gelar. Jadi, langsung bapak atau ibu, kemudian nama, dan kemudian yang terakhir bisa ditambahkan jabatannya. Contohnya, yang terhormat Ibu Furaidatul Husnia selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi tidak perlu menyebutkan gelar. Kemudian cara yang kedua adalah langsung menyebutkan gelar. Nah, jadi kebalikannya teman-teman. Ketika kalian langsung menyebutkan gelar, maka tidak perlu menambahkan sapaan bapak atau ibu di awalnya. Contohnya, yang terhormat Furaidatul Husnia SSMPD selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi tidak perlu menambahkan sapaan bapak atau ibu. Hal ini sangat sepele teman-teman. Sangat sepele tetapi penting untuk diketahui. Karena sampai saat ini masih banyak sekali MC atau orang-orang yang memberikan sambutan masih salah perihal memberi sapaan. Oleh karena itu perlu diperhatikan dua hal. Yang pertama sapaan dengan bapak atau ibu, dan yang kedua adalah sapaan langsung menyebutkan gelarnya. Nah, ada satu hal lagi yang penting teman-teman yang harus diketahui, yaitu timing. Apa timing? Yaitu waktu kapan kalian bisa menggunakan sapaan bapak atau ibu dan kapan kalian harus atau sebaiknya mengucapkan sapaan langsung menyebutkan gelar. Nah, jadi ada cerita nih teman-teman. Dulu pengalaman saya dalam sebuah acara tingkat provinsi, ketika saya memberi sambutan, pada saat memberi sapaan, saya menggunakan sapaan bapak atau ibu karena saya sering menggunakan sapaan tersebut. Nah, apa yang terjadi? Ketika saya memberikan sapaan bapak atau ibu, orang yang saya sapa tidak menoleh kepada saya. Padahal MC dituntut untuk tidak cuek. Ketika memberi sambutan, MC harus menghadap atau memandang orang yang disambutnya. Jadi tidak boleh cuek, memandang atau menghadap dan memberi senyuman kepada orang yang disambutnya. Tetapi orang yang saya sambut atau saya sapa tidak menoleh kepada saya, bahkan memalingkan muka dengan raut wajah yang tidak nyaman. Nah, akhirnya konsentrasi saya sedikit terganggu.
ada dua pikiran dalam diri saya. Yang pertama adalah apakah saya telah melakukan kesalahan, dan yang kedua adalah mungkin beliau tidak suka dengan saya karena sama-sama lelaki. Nah, jadi setelah acara itu, pada beberapa hari setelah acara, saya menemui dosen saya dan coba bertanya kepada dosen saya. Nah, saya bertanya kepada dosen saya, ketika saya memberi sapaan seperti itu, apakah salah? Nah, menurut dosen saya, sapaan tersebut sudah benar. Tetapi memang dalam memberi sapaan harus memperhatikan timing. Kapan bisa menggunakan sapaan Bapak atau Ibu, dan kapan bisa menggunakan sapaan langsung menyebutkan gelarnya. Nah, kata dosen saya, ketika dalam acara yang besar, yaitu melibatkan orang-orang banyak di luar instansi, maka sebaiknya dan seharusnya menggunakan sapaan yang kedua, yaitu langsung menyebutkan gelarnya, karena memang biasanya banyak orang yang suka disebutkan gelarnya, seperti itu teman-teman. Jadi sebaiknya menggunakan sapaan yang langsung menyebut gelarnya. Nah, tapi ketika kalian dalam acara yang kecil atau mungkin acara internal, maka boleh saja kalian menggunakan sapaan Bapak atau Ibu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi selain memperhatikan dua hal tadi, dua cara memberi sapaan, satu hal yang harus diperhatikan adalah timing, waktu dalam memberi sapaan, waktu untuk memilih sapaan yang tepat. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah masuk kepada kesalahan yang nomor 2. Kesalahan nomor 2 yang sering dilakukan oleh MC atau pembawa acara adalah menggunakan kata atau kalimat yang tidak logis. Nah, apa saja sih kata atau kalimat yang tidak logis yang sering digunakan oleh pembawa acara? Yang pertama adalah mempersingkat waktu. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada pagi ini dengan bacaan basmalah. Nah, teman-teman pasti pernah kan mendengar kalimat tersebut? Nah, jadi mempersingkat waktu ini tidak logis teman-teman. Dalam bahasa Indonesia termasuk kalimat yang tidak efektif karena tidak logis. Nah, sebaiknya jangan menggunakan kalimat untuk mempersingkat waktu bla 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 bla. Lebih baik langsung saja, mari kita buka acara pada pagi ini dengan bacaan basmalah. Jadi seperti itu. Jadi tidak perlu menggunakan kata mempersingkat waktu. Kalau umur kalian silakan, kalau waktu jangan, karena kalian bukan Tuhan. Nah, kemudian kalimat atau kata yang tidak logis yang sering digunakan oleh MC adalah waktu dan tempat kami persilakan. Nah, teman-teman juga pernah kan mendengar itu kan? Yaitu bisa digunakan ketika akan sambutan, ketika MC memandu acara, ketika pada acara sambutan-sambutan. Nah, contoh kalimatnya adalah sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Ibnu Arafi MPD. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Nah, teman-teman pasti pernah mendengar kalimat itu. Jadi kalimat itu salah teman-teman. Waktu dan tempat dipersilakan. Berarti yang dipersilakan untuk sambutan adalah waktu dan tempat, bukan orangnya. Jangan sampai ketika kalian menjadi pembawa acara, kalian mengucapkan kalimat tersebut dan orang yang diharapkan untuk sambutan dan maju di atas panggung, dia diam saja di tempat duduknya. Dan ketika ditanya, kenapa tidak maju dan memberikan sambutan? Beliau menjawab, karena yang disilakan adalah tempat dan waktu, bukan saya. Wah, repot teman-teman. Jadi, sebaiknya ketika mempersilakan, kepada beliau kami persilakan. Jadi cukup seperti itu saja. Jadi tidak perlu waktu dan tempat dipersilakan. Nah, kemudian perlu diperhatikan teman-teman. Jadi yang benar itu adalah
silakan, bukan silahkan. Jadi tidak pakai H. Kalau pakai H, nanti audiens atau peserta pingsan semua. Nah, jadi yang benar adalah silakan, bukan silahkan. Nah, kemudian adalah yang ketiga, kata atau kalimat yang sering digunakan oleh MC, yaitu menginjak acara. Nah, bayangkan teman-teman, ketika kalian sudah susah payah menyusun sebuah acara, tiba-tiba acara kalian diinjak-injak oleh MC kalian. Nah, gimana itu teman-teman? Jadi, lebih baik jangan menggunakan diksi menginjak acara. Bisa saja diganti acara selanjutnya atau selanjutnya adalah, jadi seperti itu. Jadi jangan menginjak acaranya orang. Nah, cukup sampai di sini saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.